Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas resum jurnal kami dengan judul aktivitas anti kanker dari senyawa aktif ekstrak teripang Holoturia atra. Berikut adalah anggota dari tim kami yang meliputi Ana Habibah dengan NIM 39, Kholidia Cindy dengan NIM 41, Rois Alfarizi dengan NIM 47, Hamdan Robih dengan NIM 76. Berikut adalah pendahuluan. Di pendahuluan sendiri ada Holoturia atra atau juga teripang. Teripang merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomis penting karena kandungan nutrisi yang tinggi. Teripang memiliki manfaat kesehatan dan berpotensi sebagai bahan baku obat. Ekstrak teripang mengandung senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, di antaranya triterpen glikosida yang dapat menghambat terjadinya radikal bebas, sehingga dapat mencegah beberapa penyakit degeneratif, misalnya penyakit jantung dan juga kanker. Senyawa bioaktif pada teripang adalah molekul organik yang dihasilkan oleh teripang dan memiliki aktivitas biologis yang spesifik. Senyawa ini memiliki struktur kimia yang beragam dan kompleks serta memiliki sifat farmakologis yang menarik. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh sel abnormal jaringan tubuh yang tumbuh dan berkembang dengan cepat serta tak terkendali. Sel kanker merupakan sel yang cukup berbahaya bagi organ vital pada manusia. Selanjutnya, metodologi dalam penelitian ini ada 3, yaitu ekstrak teripang yang dilakukan uji fitokimia, kemudian KLT atau kromatografi lapis tipis, dan kemudian uji sitotoksis. Untuk yang pertama adalah uji fitokimia. Uji fitokimia ini meliputi uji alkaloid, flavonoid, fenolik, steroid, triterpenoid, dan saponin. Dan selanjutnya yaitu KLT. Analisis KLT ini dengan melarutkan ekstrak teripang dengan metanol yang ditempelkan pada plat KLT, kemudian diamati untuk mengetahui senyawa apa saja yang ada pada ekstrak teripang. Dan selanjutnya yang terakhir adalah uji sitotoksis. Uji sitotoksik pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sel HeLa dan sel MCF-7 sebagai sampel uji sel kanker. Selanjutnya, berikut hasil ekstrak kasar teripang yang diperoleh oleh kelompok kami dari jurnal yang kami ambil. Yang pertama yaitu ekstrak kasar, di mana rendaman ekstrak merupakan perbandingan berhasil akhir ekstrak dengan berat bahan awal sebelum diekstraksi. Dan rendaman ekstrak teripang yang diperoleh adalah 171,57 gram atau sekitar 0,77% dari total 20 kg sampel teripang. Hasil analisis komponen aktif menunjukkan ekstrak kasar teripang positif mengandung senyawa alkaloid yang berperan pada aktivitas algesik, antiinflamasi, antifungi, anti kanker, dan antioksidan. Ekstrak kasar teripang juga terdeteksi positif mengandung senyawa flavonoid dengan adanya pembentukan warna merah dengan memiliki aktivitas antihipertensi, antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Kemudian steroid dan terpenoid juga terdeteksi pada ekstrak teripang, di mana ditandai dengan adanya pembentukan warna merah hingga jingga yang dapat menghambat pertumbuhan tumor pada sel tumor paru manusia dan sel tumor serviks. Hasil dari uji fitokimia sendiri dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian nilai IC50 yang ditentukan dari persamaan terbentuknya dari kurva regresi linier antar probit persen dan penghambat dan log konsentrasi, di mana persamaan garis linier yang diperoleh digunakan untuk mencari nilai IC50. Nilai IC50 ekstrak kasar teripang terhadap sel HeLa dan sel MCF-7 dapat dilihat pada gambar 1. Dari tabel berikut dapat disimpulkan bahwasannya gambar kolom yang bergaris
sebagai ekstra kasar dan yang polos putih sebagai doxorubicin, yang dimana doxorubicin merupakan obat kanker yang telah teruji aktivitasnya. Selanjutnya kita menuju ke hasil uji kromatografi lapis tipis. Nah, di sini ada 3 pelarut yang digunakan, yakni N-heksena, etil asetat, dan metanol serta air. Pada fraksi yang menggunakan pelarut N-heksena menghasilkan presentasi rendemen yang sebesar 17,73% dan nilai RF yang dihasilkan yakni sebesar 0,78, 0,87 dan 0,91. Sehingga warna yang terbentuk yakni biru dan kuning. Warna biru dan kuning menunjukkan adanya senyawa steroid atau triterpenoid dan fenol. Kemudian ada fraksi yang menggunakan pelarut etil asetat. Nah, fraksi yang menggunakan pelarut etil asetat ini menghasilkan hasil rendemennya sebesar 26,70 dan nilai RF-nya sebesar 0,51 dan 0,91 dengan noda berwarna biru keunguan pada plat KLT, sehingga senyawa yang dihasilkan yakni steroid ataupun triterpenoid. Kemudian yang ketiga ada fraksi metanol dan air. Fraksi metanol dan air menghasilkan presentasi rendemen sebesar 75,64% dengan nilai RF sebesar 0,25 dan 0,84 dan warna yang dihasilkan pada plat KLT yakni berwarna biru, sehingga senyawa yang diketahui yakni senyawa steroid atau triterpenoid. Hasil pewarnaan pada masing-masing kromatogram menunjukkan warna biru, ungu, dan kuning. Senyawa yang terdeteksi diantaranya yakni fenol dan steroid atau triterpenoid. Kemudian kita lanjut ke hasil uji sitotoksik. Nah, di sini ada grafik nilai IC50 pada sel HeLa yang dikodekan dengan huruf A dan sel MCF-7 dengan kode B. Hasil uji sitotoksik menunjukkan fraksi metanol air lebih toksik terhadap sel HeLa dan sel MCF-7 dibandingkan dengan fraksi N-heksena ataupun fraksi etil asetat. Nilai IC50 yang digunakan pada uji suatu produk, apabila nilainya semakin kecil, maka kadar antioksidan atau kadar anti kankernya akan semakin tinggi. Di sini sudah terbukti bahwa fraksi metanol dan fraksi air pada kedua sel yang diuji yakni memiliki nilai 14,27 dan 14,33. Kemudian ada uji sitotoksiknya pada sel HeLa maupun sel MCF. Perbedaan morfologi yang terbentuk sudah kelihatan. Yang pertama, kontrol sel yang tidak ditetesi ekstrak dari teripang semakin banyak, lalu ditetesi diberi ekstrak sebesar 5 mikrogram per mili mulai berkurang, diberi dengan konsentrasi 10 mikrogram per mililiter, berkurang juga, semakin berkurang, dan diberi 20 mikrogram per mililiter semakin sedikit, dan diberi pada konsentrasi sel HeLa maupun sel MCF7 diberi dengan konsentrasi 40 mikrogram per mililiter semakin nggak ada, dan diberi konsentrasi sebesar 80 mikrogram per mililiter semakin hilang. Yang artinya ekstrak dari teripang Holoturia atra mampu dan efektif terhadap sel anti kanker. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Nah, fraksi aktif dari teripang Holoturia atra yang memiliki aktivitas sebagai anti kanker yakni fraksi metanol dan air dengan nilai IC50 sebesar 14,27 mikrogram per mililiter terhadap sel HeLa dan 14,33 mikrogram per mililiter pada sel MCF-7. Sekian
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We hope you learn something new today.